Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian Firman Tuhan edisi hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 bersama saya Pendeta Sri Sukorti, Ketua Majelis Jemaat GKIC Bugis. Adapun firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, tepatnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 hingga yang ke-44. Dan saya tidak akan bacakan semuanya, nanti Bapak Ibu bisa membaca di tempat masing-masing. Saya hanya akan mengambil di ayat yang ke-43 yang demikian bunyinya. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, dan itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Dan yang menjadi tema untuk kita pada saat ini yaitu jangan abaikan sebuah peringatan. Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan pasal 27 ini menceritakan tentang proses perjalanan Paulus ke Roma, yang mana saat itu ia berstatus sebagai tahanan bersama-sama dengan yang lainnya. Dan di dalam perjalanannya itu mereka dikawal dengan pasukan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Julius, seorang perwira tinggi yang dipercayakan untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan dari para tahanan ini, supaya jangan ada yang kabur selama dalam pengantaran mereka menuju ke Roma. Nah, di dalam proses perjalanan ini, di sepanjang perjalanan atau pelayaran yang mereka lakukan, mereka banyak menemukan kesukaran-kesukaran, lebih-lebih ketika badai datang melanda, hampir-hampir menenggelamkan kapal mereka. Tetapi puji Tuhan, mereka tetap dalam keadaan selamat. Dan tentunya ini tidak terlepas dari keberadaan seorang yang bernama Paulus, yang meskipun ia berstatus sebagai tahanan karena memberitakan Injil, tetapi dalam situasi yang genting seperti itu, Paulus tetap bersikap tenang. Bahkan dengan sabar ia mengarahkan, menasihatkan orang-orang yang berada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Sehingga pada suatu ketika Paulus memperingatkan bahwa pelayanan mereka ini tidak layak dilanjutkan, mengingat cuaca dan kondisi alam yang sangat buruk. Tapi mereka tidak mendengarkan, mereka lebih percaya kepada jurumudi. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Ibu Bapak, bahwa mereka hampir-hampir
terlunta-lunta di tengah lautan, dan selama 14 hari dicatat di dalam pasal 27 ini, tepatnya di ayat yang ke-27. Mereka terlunta-lunta di tengah laut dan akhirnya tiba di tempat pinggir pantai. Dan tentunya dari peristiwa-peristiwa itu, bagaimana kuasa Tuhan tetap menjaga dan melindungi umatnya, terkhusus Paulus yang menjadi tahanan karena pekerjaannya dalam memberitakan Injil. Tuhan tetap terus bekerja dan melihara dia, meskipun nyawa di ujung tanduk, tetapi sebagai orang yang percaya, Paulus tetap tenang dan tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan dia. Dan memang pada akhirnya, ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir dari pelayaran mereka itu, mereka semua tiba dengan selamat di sebuah tempat, dan boleh kapal mereka walaupun tersandar di suatu tempat, tetapi mereka dapat naik ke daratan. Nah, di dalam pasal 27 ini ada mencatat sekitar 276 jiwa orang yang berada di dalam kapal itu, dan semuanya selamat. Nah, ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema yang diangkat di atas tadi, jangan abaikan sebuah peringatan. Seandainya mereka ini atau jurumudi, bahkan para awak kapal ini mendengarkan peringatan dan nasihat Rasul Paulus, mungkin mereka tidak akan mengalami hal yang sedemikian parah. Tapi karena mereka mengabaikan peringatan Rasul Paulus, pada akhirnya mereka mengalami banyak kesukaran di tengah-tengah pelayaran mereka. Dari peristiwa ini kita dapat menarik pembelajaran penting dalam kehidupan kita, mencontohi sikap Rasul Paulus yang tetap tenang, tetap sabar, dan tetap berserah kepada Tuhan ketika dia berada dalam kesukaran hidup, yang mana kapal mereka diterpa oleh badai. Tetapi Rasul Paulus tidak panik, ia tidak ketakutan, karena ia percaya Allah yang memelihara dia di sepanjang kehidupannya. Nah, demikian juga kiranya yang tentunya di dalam kehidupan kita mungkin juga menghadapi berbagai macam perkara-perkara hidup yang dapat diibaratkan seperti badai yang melanda. Belajar dari contoh atau teladan Rasul Paulus, salah satu kunci utama untuk kita bisa melewati setiap persoalan hidup, badai hidup, adalah kita tetap berusaha tenang. Dalam arti tenang, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong kita melewati kesukaran hidup. Nah, ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya banyak atau berbeda dalam pengalaman hidup kita, dan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang selalu kita ingat adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Dikatakan di situ, ketika mereka mendengar
peringatan terakhir dari Rasul Paulus ketika mereka sampai di suatu tempat. Mereka berniat membunuh para tahanan, tapi Rasul Paulus katakan seakan-akan jangan sampai mereka melakukan tindakan itu. Dan pada akhirnya mereka dapat mendarat dan semua tahanan yang berjumlah 276 itu selamat. Puji Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kita menghadapi berbagai kendala dalam hidup kita, satu-satunya hal yang kita lakukan adalah mari kita datang bersandar kepada Tuhan. Mari kita datang bersandar kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Tetap percaya, tetap yakin bahwa kita punya Allah yang peduli, punya Allah yang mengerti akan setiap persoalan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami bahwa dimanapun, bagaimanapun situasi pergumulan hidup kami tetap menjadi orang-orang yang tidak kehilangan kendali, tetapi tetap boleh menyediakan diri untuk mendengar peringatan, teguran Tuhan melewati berbagai hal yang mungkin tidak kami rasakan, tetapi biarlah melewati itu semua Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan kesukaran hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, tidak semua hal yang kami inginkan itu berjalan dengan lancar. Tetapi terkadang bahwa kami juga harus menghadapi ujian iman. Apakah kami ketika berada dalam pergumulan kami tetap percaya kepada Engkau atau tidak? Dan disitulah bagaimana kami betul-betul diuji oleh Tuhan melewati persoalan-persoalan hidup kami. Dan itu adalah bagian dari kuasa Tuhan untuk kami memiliki iman yang bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur atas setiap berkat-Mu, kesehatan, kekuatan atas kehidupan, dan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Memberkati usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga, keluarga, anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berserah diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.